Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Baik. Anak-anakku yang Bapak cintai, ya, mudah-mudahan kalian kabarnya semuanya sehat ya. Jaga kesehatan walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ya. Bapak selalu mengingatkan pada kalian, jangan lupa kalau keluar rumah, kemanapun kalian keluar, harus menggunakan masker. Sering rajin cuci tangan ya anak-anakku, kemudian juga jaga jarak. Oke, untuk selanjutnya, baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa kan Bapak langsung pimpin ya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anakku, Bapak juga tidak lupa selalu mengingatkan untuk pelajaran hari ini, jangan lupa mengisi absen yang sudah disediakan ya. Seharusnya Bapak siang ini di kelas 12 APH 1 kurang lebih ada 20 orang, ternyata yang hadir di dalam Zoom ini hanya 10 orang. Ya, 10 siswa. Mudah-mudahan ke depannya 10 siswa yang tidak hadir bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, materi pelajaran minggu yang lalu adalah tentang pelanggaran ya terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, yang sekarang adalah materi yang akan Bapak berikan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, nanti Bapak akan share dulu, simpan dulu ini PowerPoint-nya, PPT-nya. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Halo, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, materi ini memang ada di kelas 12, ada di bab 2, ya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu Bapak mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajarannya adalah bahwa melalui proses pembelajaran secara daring dengan pendekatan problem based learning, peserta didik dapat mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, ini ada 4 gambar. Coba kalian amati, kalian lihat. Bapak kasih waktu 2 menit, silahkan kalian lihat gambarnya. Nanti Bapak akan menunjuk ke kalian supaya bisa menjelaskan apa sih dalam gambar ini yang bisa kalian ceritakan. Ya. Coba gambar nomor 1, Bapak minta kepada Raihan. Coba silakan Raihan, apa pendapat kamu tentang gambar nomor 1? Silakan. Buat gambar nomor 1 ya, Pak. Ya. Itu tuh gambarnya mengenai penegakan protokol kesehatan, di mana ada seorang laki-laki kena razia gara-gara nggak pakai masker, sehingga dia kena sanksi melakukan hubungan push up sama petugas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Lumayan, jawabannya cukup bagus. Jadi memang betul sejak kita mengalami keadaan pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah salah satunya adalah menggunakan masker. Jadi apabila kita tidak menggunakan masker, kita akan kena tindakan dari petugas aparat ya, akan mendapatkan sanksi.
Baik, terima kasih Raihan atas jawabannya. Oke, sekarang lanjut ke gambar nomor 2. Nah, ini tentang ada petugas kepolisian. Bapak akan menunjuk kepada saudari Erika. Silakan Erika, apa yang Erika bisa lihat gambar di nomor 2? Silakan. Mengenai penertiban surat kendaraan bermotor, siapapun yang mengendarai kendaraan motor, baik beroda 2 atau roda 4, harus melengkapi surat-surat bermotor kendaraan, yaitu SIM dan STNK. Bagus, oke, terima kasih. Jadi intinya, yang belum memiliki surat izin mengemudi yang usianya 17 tahun, ya seperti kalian ini kalau belum cukup 17 tahun, belum boleh karena belum memiliki SIM ya. Jadi kalau nanti ada petugas kepolisian merazia, kita akan kena langgar, akan ditindak ya karena tidak melengkapi surat izin mengemudinya. Jadi memang harus ditegakkan ya, terutama di dalam kita berkendaraan di lalu lintas. Oke, terima kasih buat Erika. Selanjutnya, ini di gambar nomor 3, Bapak akan menunjuk Aditya. Oke, Aditya, silahkan. Bagaimana menurut Aditya nih? Baik, pada gambar nomor 3, mengenai pelindungan hukum bagi buruh yang dikriminalisasi, ada seorang yang diamankan oleh petugas kepolisian, di mana dianggap sebagai provokator dalam kegiatan demo tersebut. Terima kasih, Pak. Bagus, nah, mantap nih jawabannya. Jadi betul ya, kita di dalam berdemokrasi, berpolitik boleh ya melaksanakan unjuk rasa, melakukan demonstrasi, tapi yang tertib, yang damai, keluarkan aspirasinya, apa yang disampaikan, yang penting tertib ya, tidak boleh terjadi kerusuhan, apalagi anarkis. Jadi di dalam negara, di dalam era demokrasi boleh ya, kalau memang kita tidak puas boleh menyuarakan aspirasi kita. Terima kasih buat Adit. Selanjutnya di gambar nomor 4, Bapak akan menunjuk, coba Tasya. Bagaimana menurut Tasya nih nomor 4 nih? Baik Pak, mengenai gambar nomor 4, mengenai perlindungan hukum terhadap korban, ada seorang korban kejahatan di mana matanya terluka. Agar proses hukum berjalan semestinya, maka korban kejahatan harus dilindungi. Terima kasih. Mantap. Oke, terima kasih Tasya jawabannya. Bagus, memang betul ya. Siapapun yang menjadi korban kejahatan harus dilindungi oleh hukum. Karena apa? Karena untuk mewujudkan proses persidangan nanti supaya berjalan yang sesuai diharapkan. Jadi intinya anak-anakku sekalian, dengan 4 gambar ini kalian sudah bisa minimal menjelaskan ya 2 hal yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum. Nah, rupanya kalian sering rajin baca buku ya, terutama kaitan-kaitan dengan kondisi sekarang. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti di sini Bapak akan memaparkan ya hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nanti Bapak akan sedikit banyak poin-poinnya saja. Nanti apabila kalian belum memahami, kalau memang ingin bertanya silahkan untuk bertanya. Baik, bahwa konsep perlindungan dan penegakan hukum menurut Bapak Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi peraturan yang berlaku. Jadi memang di sini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Karena apa? Supaya hak-haknya ini didapat dengan sesuai ya, jadi tidak ada bentrokan-benturan sehingga akan membuat di dalam kehidupan di masyarakat itu akan nyaman, aman dan tentram. Nah, itu dari perlindungan hukumnya konsepnya. Sekarang dari penegakan hukumnya, Bapak mengambil dari Bapak Profesor Dr. Jimli Asidik, sarjana hukum. Menurut beliau, penegakan hukum adalah
proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, kalau penegakan hukum ini adalah dilaksanakannya oleh para penegak hukum, ya. Tegaknya suatu aturan itu tergantung dari tegaknya para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jadi jelas memang perlindungan hukum dengan penegakan hukum di sini berbeda. Nah, mudah-mudahan kalian bisa membedakan ya hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan seperti apa, penegakan hukumnya seperti apa. Jadi harus berbeda. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada unsur-unsur perlindungan hukum. Ada 4. Yang pertama yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Artinya bahwa perlindungan dari pemerintah kepada warganya bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum, ya, bukan sebagai negara yang berdasarkan agama atau berdasarkan undang-undang. Kenapa? Karena Presiden pernah mengamanatkan agar segala aturan yang dikeluarkan pemerintah harus sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Karena kepastian hukum itu mempunyai sifat yang tegas. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Bahwa hak-hak kewarganegaraan banyak ya di sini ya. Ada hak-hak warga negara yang diatur negara, hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak memperoleh keadilan, ya, hak rasa aman dan sebagainya. Banyak sekali menyangkut mengenai hak-hak warga negara. Kemudian yang keempat yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Di sini sudah jelas, barang siapa yang dengan sengaja melakukan pencurian umpamanya ya akan dikenakan hukuman. Nah, dari keempat unsur ini silakan bagi kalian yang belum memahami, silakan kalau mau bertanya. Ada? Baik, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Ya, silakan. apa yang dimaksud dengan jaminan kepastian hukum? Oke, terima kasih Agung atas pertanyaannya. Nah, di sini Baik, Pak. kepastian hukum itu yang tadi Bapak jelaskan bahwa hukum itu mempunyai sifat yang tegas dan memaksa. Undang-undang yang dibuat itu dibentuk oleh negara. Dalam hal ini diwakili oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Dan sifatnya memaksa. Kenapa memaksa? Karena apabila kita melanggarnya, itu yang akan mendapatkan sanksi. Kalau seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, kita berbuat melanggar, tapi tidak ada sanksi yang tegas. Paling urusannya nanti dengan dengan Maha Pencipta. Contoh umpamanya dalam agama kita tidak boleh berbohong. Berbohong adalah dosa. Sanksinya nanti setelah kita berbeda alam. Karena tidak memaksa. Tapi kalau hukum negara itu pasti. Jadi kalau umpamanya ada seseorang melakukan pembunuhan, otomatis sifatnya tegas, memaksa. Siapapun orangnya, tidak pandang bulu, yang melakukan kejahatan harus dihukum. Makanya disebut dengan jaminan kepastian hukum. Jadi hukum itu harus pasti. Apabila hukum tidak pasti, banyak nanti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Nah, kalau umpamanya banyak anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran, apa jadinya dalam sebuah negara apabila tidak dikenakan sanksi? Amburadul. Gitu. Paham, Agung? Ya, paham, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini ada sebuah gambar di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum.
yaitu adalah perlindungan hukum terhadap seorang terdakwa selama proses persidangan, ya, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun dia sudah dinyatakan sebagai tersangka, walaupun dia sudah dinyatakan sebagai terdakwa, tetap dia mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Apa? Nah, di dalam proses persidangan umpamanya, tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh seorang penasehat hukum atau seorang pengacara atau dengan kata lain advokat, ya. Banyak. Ada juga selain di dalam hukum di persidangan, ada juga ya yang sudah kita kenal Undang-Undang Perlindungan Terhadap Konsumen, ya. Undang-Undang Terhadap Konsumen ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian ada lagi satu lagi peraturan tentang hak atas kekayaan intelektual. Salah satunya tentang hak cipta dan paten. Nah, itu yang sudah diatur di Indonesia. Nanti mungkin pemerintah akan sesuai dengan keadaan zaman, teknologi, mungkin perlindungan hukum-hukum yang lainnya akan ada, ya, akan diteruskan banyak karena sudah mengikuti zaman, banyak sekali aturan-aturan yang harus dilindungi. Baik, anak-anak, selanjutnya, nah, di dalam perlindungan dan penegakan hukum ini penting, ya. Jadi maksudnya begini, perlindungan dan penegakan hukum bila mana ditegakkan akan mewujudkan sebuah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan berbagai macam kehidupan. Jadi apabila umpamanya para penegak hukum menjalankan sesuai dengan undang-undang, kemudian juga masyarakatnya juga memahami tentang masalah hukum, mentaati, kesadaran hukumnya bagus, gitu ya, niscaya tidak akan mungkin terjadi bahwa supremasi ini di Indonesia akan tegak berdiri. Jadi yang siapapun yang akan mencari keadilan akan terjamin, ya. Kemudian yang kedua, tegaknya keadilan. Di sini mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melakukan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan dijalankan sesuai dengan undang-undang. Jadi memang tujuan hukum itu ya salah satunya adalah mencari keadilan bagi setiap warga negara. Apabila semuanya sudah oke, sudah berjalan sesuai dengan harapan, sarana prasarananya juga bagus, aparat penegak hukumnya juga oke, insya Allah keadilan yang dinanti-nanti oleh warga masyarakat akan terwujud, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud, ya, jika setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan itu berlaku dilaksanakan. Maksudnya begini, di dalam sekolah pun kalian tidak boleh saling ada jarak, ada kelompok-kelompok, apalagi geng, ya, saling membuli tidak boleh. Sesama teman sekolah di sekolah itu tetap harus dijaga kerukunan antar pelajar, ya, kalian kompak, gitu ya. Kemudian juga tidak ada saling iri, dengki dan sebagainya. Aturan tata tertib di sekolah pun juga kalian taati. Insya Allah suasana damai dalam kehidupan di sekolah pun juga akan terwujud, apalagi di masyarakat. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas, ya, ikut-ikutan tawuran dan sebagainya. Baik, itulah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apakah ada sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada berarti sudah jelas, ya. Mari kita lanjut. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum berdasarkan Suryono Sukanto. Ada 5 menurut Profesor Suryono Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, hukumnya. Hukum dalam hal ini undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Jadi apapun bentuknya peraturan-peraturan yang dibuat atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini umpamanya DPR, Presiden,
Ya, tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, faktor yang berikutnya yaitu penegak hukum. Pihak yang secara langsung terlibat seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Inilah 3 penegak hukum di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian di tingkat penyidikan, kemudian di kejaksaan di tingkat penuntutan, di kehakiman di tingkat keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakatnya, di mana masyarakatnya mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Jadi tidak ada alasan kalau kita tertangkap, umpamanya kena razia bawa senjata tajam, tidak ada alasan, Pak saya tidak tahu kalau bawa senjata tajam dilarang, tidak. Jadi apapun bentuk peraturan yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah harus diketahui dan memahami dan terakhir ditaati. Ya. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana yang mewujudkan penegakan hukum di Indonesia ini terwujud. Sarana dan prasarana seperti umpamanya gedungnya bagus, ya, ada kendaraan operasional, keuangannya cukup, ya, kemudian juga personil para penegak hukumnya juga bagus, sumber daya manusianya juga oke, tidak ada yang disuap dan sebagainya. Insya Allah para penegak hukum kita akan sesuai harapan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu tentang kebudayaan, di mana mencakup nilai-nilai yang mendasari hukumnya itu sendiri. Nah, itulah anak-anakku semua faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum menurut Suryono Sukanto. Nah, ini ada contoh-contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Kalian bisa lihat, tidak perlu dijabarkan, dijelaskan, hanya silakan. Ini salah satu contoh. Banyak kasus, ya. Ini PR bagi para penegak hukum, bagaimana supaya pelanggaran-pelanggaran hukum, kejahatan-kejahatan kita ini tidak meningkat terus, bisa diminimalisir, ya, tidak marak. Itu adalah PR dari para penegak hukum. Nah, kesimpulannya dari apa yang materi dari awal sampai akhir, kita bisa ambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Jadi maksudnya bahwa semua merupakan para pendukung sudah dilakukan, insya Allah perlindungan hukum ini akan sesuai berjalan dengan semestinya. Jadi tidak ada lagi yang namanya hak-hak yang dilanggar dan sebagainya. Kemudian kesimpulan yang kedua, perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, mencari keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah kesimpulan yang Bapak bisa ambil dari awal sampai akhir. Silakan kalian juga bisa mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang kalian dapatkan, ya. Oke. Nah, ini sumber belajarnya. Bapak ngambil dari buku paket, kemudian dari Bapak Simanjuntak dan Suryono Sukanto. Bapak ingin tahu kira-kira, bukan kira-kira ya, apa yang kalian refleksikan dari awal sampai akhir ini dalam refleksi pembelajaran. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Silakan. Ada yang bisa? Ya, siapa? Rehan, silakan Rehan. Apa refleksi yang didapat dalam pembelajaran ini? Menurut saya refleksi dari materi yang tadi sudah Bapak sampaikan itu bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Dan yang kedua, hukum menjadi panglima di dalam kerangka NKRI
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Udah Pak, segitu-segitu menurut. Oke, terima kasih. Bagus ya. Rehan sudah bisa merefleksikan dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang paling penting dalam materi pertemuan pertama ini, minimal kalian sebagai siswa bisa mengartikan atau menemukan makna dari perlindungan atau hakikat dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Karena memang ini pertemuan pertama, karena submaterinya adalah tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kalau kalian sudah bisa menemukan hakikat, mengartikan atau memaknai apa itu perlindungan dan penegakan hukum, bahwa hakikatnya seperti apa sih gitu kan ya, perlindungan dan penegakan hukum itu harus sepantasnya, harus bagaimana ya, kalian harus bisa menemukannya supaya apa, nanti jangan sampai nanti salah persepsi antara perlindungan dan penegakan. Harus terpisah, perlindungan hukum seperti apa, penegakan hukumnya seperti apa. Oke, terima kasih Raihan. Yang lain ada yang bisa merefleksikan? Kalau tidak ada, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Bapak akan share ya lembar kerja peserta didik. Nanti kalian baca, pelajari ya, materinya sama tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nanti di halaman terakhir, di situ ada mengenai Bapak memberikan tugas tentang kasus hukum ya. Di sini ada gambar juga tuh. Silakan kalian nanti cermati gambar-gambarnya, pelajari. Nah, ini tugas kalian. Baca berita di bawah ini. Hukuman mati bandar narkoba harus konsisten. Nanti kalian baca ini beritanya. Nanti ada tugas yang harus kalian jawab. Silakan, karena ini pembelajaran daring, tidak mesti harus berkelompok ya. Silakan kalian diskusi dengan sesama teman, silakan. Tetapi Bapak tidak bentuk kelompok. Setelah Anda membaca berita tersebut, lakukanlah analisis terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba dengan meninjau hal sebagai berikut. Yang pertama, dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Kemudian yang kedua, efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati yang ditandai dengan menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Yang ketiga, relevansi atau kesesuaian pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak-hak asasi manusia. Silakan kalian nanti tulis, kemudian Bapak kasih waktu selama 3 hari setelah pelajaran ini selesai, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Paham anak-anakku semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Baik, anak-anakku ya. Alhamdulillah materi perlindungan dan penegakan hukum sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa diterima dan dimengerti oleh kalian semua. Kemudian tadi kesimpulan sudah, refleksi sudah, tugas sudah. Minggu depan dalam pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang peranan lembaga penegak hukum ya untuk pertemuan yang kedua. Nah, sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan pelajar hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak ya, semangat ya. Terima kasih.